Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Yang terhormat Pak Kanwil DJP Banten atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Kanwil Bea dan Cukai Banten atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Kanwil DJKN Banten. Yang terhormat Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Keuangan STAN atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala BPKD, Bapeda atau yang mewakili, Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting ini dan awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kita panjatkan pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Konferensi Pers APBN Regional Banten untuk periode sampai dengan 31 Agustus 2023. Untuk menyingkat waktu, mohon perkenan pada Bapak Amra sebagai moderator. Kepada Pak Amra, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara daring dalam rangkaian acara konferensi pers APBN kita Regional Banten untuk periode 31 Agustus 2023. Yang terhormat Bapak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Pak Sugiarto. Yang terhormat Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Banten, yaitu Pak Janurindo Wibowo. Yang terhormat Kepala KPU Suta, Pak Gatot Sugeng Wibowo. Yang terhormat juga Pak Kepala DJP Provinsi Banten, ya, yang ini diwakili oleh Pak Sony Agustinus. Yang saya hormati Kepala BPKD Provinsi maupun Kabupaten Kota, hormati Kepala Bapeda Provinsi, Kabupaten Kota atau mewakili. Yang saya hormati para kepala kantor pelayanan lingkup Kementerian Keuangan di Provinsi Banten. Yang saya hormati para pejabat administrator dan pengawas lingkup Kementerian Keuangan di Provinsi Banten. Yang saya hormati kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang saya hormati kepala BPKP Provinsi Banten atau yang mewakili, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak sekalian yang telah hadir pada siang hari ini, yaitu dalam rangka kita memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan gambaran makroekonomi di Provinsi Banten maupun kinerja dari APBN di Provinsi Banten. Yang akan menjadi pemateri atau narasumber pada kesempatan ini, pertama adalah Pak Sugiarto, selanjutnya disusul oleh Pak Sony Agustinus dari DJPB yang akan menyampaikan terkait dengan pendapatan di sisi pajak, ya, pajakan. Selanjutnya disusul oleh Pak Gatot Sugeng Wibowo dari KPU Suta mewakili Bea Cukai, dan terakhir dari Pak Janur Indo Wibowo dari JKN. Yang berisik, nak. Nanti juga akan diberikan waktu kepada lokasi Akbar untuk menambahkan terkait dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini. Mungkin itu yang pembuka dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kang Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Pak Sugiarto. Waktu dan tempat kami persilakan. Dicolok.
Baik, terima kasih Pak Amra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Pak Bergabung. Janurio, Pak Kanwil DJKN Provinsi Banten. Yang saya hormati Pak Gatot Sugeng Wibowo, Kepala KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta. Yang saya hormati Pak Adi Sucipto, lokal expert kita dari Untirta. Yang saya hormati Pak Rahmat, Kepala Kanwil Bea Cukai Provinsi Banten atau mungkin yang mewakili. Yang saya hormati juga Pak Sony selaku perwakilan dari KPP Pajak Provinsi Banten, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang bergabung dalam acara press conference APBN kita Regional Banten semua, dan khususnya rekan-rekan media. Bapak sekalian, izin saya menyampaikan terkait dengan perkembangan ekonomi regional serta kinerja BPN dari sisi belanja. Nah, Bapak sekalian, kita mulai saja. Lanjut. Ya, terima kasih. Bapak sekalian, dapat kami laporkan bahwa sesuai dengan rilis dari BPS, pertumbuhan ekonomi Banten di triwulan kedua tahun 2023 masih mempertahankan tren pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 4,83% year on year dan 1,11% Q to Q. Nah, Bapak sekalian, BPS Banten merilis bahwa data pertumbuhan tersebut pada tanggal 7 Agustus 2023. Kita masih menunggu rilis berikutnya untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga. Dan harapannya kita berharap pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga akan semakin membaik. Meski pertumbuhan ekonomi Banten masih terus terjaga trennya positif, baik itu secara year on year dan Q to Q, namun nilainya masih belum setinggi yang diharapkan, yaitu sebelum pandemi COVID-19. Pada saat itu di triwulan keempat tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 5,58%, dan pada triwulan ketiga tahun 2022 mencapai 5,63%. Jadi Bapak sekalian, ini merupakan PR kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Nah, Bapak sekalian, pada semester 1 tahun 2022, ekonomi Banten juga tumbuh 4,75% dan PDRB akumulatif sebesar 400 triliun. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, berdasarkan pengeluaran, PDRB yang paling dominan adalah konsumsi masyarakat dengan kontribusi sebesar 53,09% dan tumbuh 4,12%. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong dengan peningkatan aktivitas masyarakat pada momen hari besar keagamaan utamanya, yaitu pada bulan Ramadan di sekitar bulan April 2023, peringatan wafat Isa Al-Masih di bulan April juga 2023, Idul Fitri juga di bulan April 2023, Waisak di bulan Juni 2023, dan Idul Adha bulan Juni juga tahun 2023. Jadi pengeluaran masyarakat sangat terbantu dengan adanya momen-momen peringatan hari keagamaan. Akselerasi belanja pemerintah juga ikut mendorong pertumbuhan PDRB di sisi pengeluaran pemerintah. Walaupun share komponen pengeluaran pemerintah terhadap PDRB masih sebesar 4,11% atau sebesar 4,51 triliun. Walaupun begitu, secara year on year, komponen belanja pemerintah ini juga tumbuh 5,10%. Artinya apa? Kinerja pemerintah tahun ini semakin membaik dibanding tahun sebelumnya. Tumbuhnya pengeluaran konsumsi pemerintah disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja negara dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan work from office secara penuh dan juga penggalakan kegiatan-kegiatan operasional pemerintah seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan lain sebagainya pada sektor pemerintahan yang dilakukan secara tatap muka pada tahun 2023 juga ikut mendorong tingginya konsumsi pemerintah ini. Lanjut. Nah,
Bapak-Ibu sekalian, pada slide yang berikutnya ini menunjukkan bagaimana industri pengolahan dominan dan tumbuh menguat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, industri pengolahan masih menjadi sektor industri dengan kontribusi paling dominan pada perekonomian Banten. Dengan kontribusi sebesar 30,40%, industri pengolahan tumbuh 5,81%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Banten secara keseluruhan. Industri pengolahan meningkat yang tercermin dalam PMI BI secara nasional mencapai 52,39% dan berada pada zona ekspansi. Berikutnya perdagangan besar dan eceran untuk bukan mobil dan sepeda motor juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Banten dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di pusat-pusat perbelanjaan pasca pandemi COVID-19 dan juga pencabutan kebijakan PPKM. Berikutnya konstruksi juga tumbuh namun sedikit melambat. Pertumbuhan konstruksi didukung oleh keberlanjutan proyek konstruksi seperti Jalan Tol Serang Panimbang, pembangunan fasilitas pendidikan, serta pengembangan kawasan bisnis dan juga pemukiman. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, berikut adalah slide mengenai bagaimana inflasi di Banten relatif bisa terus terkendali. Nah, inflasi di Banten, Bapak sekalian, masih relatif terus bisa dikendalikan dan secara year on year juga berada di bawah angka inflasi nasional sepanjang tahun 2023. Pada bulan Agustus, inflasi Banten sebesar 2,96% year on year, dan secara month to month terjadi penurunan sebesar minus 0,12% yang disebabkan karena penurunan harga bawang merah, komoditas bawang merah, daging ayam ras, cabai merah, tomat, dan juga telur ayam ras. Sementara itu, komoditas pendorong inflasi pada bulan Agustus 2023 di Banten antara lain bahan bakar bensin yang non-subsidi, sewa rumah, beras, angkutan antar kota, dan juga rokok kretek filter. Nah, itu kira-kira Bapak sekalian komoditas yang ikut menyumbang inflasi di Provinsi Banten. Secara umum, Bapak sekalian, inflasi di Banten masih terkendali berkat kinerja sinergi yang baik dari tim pengendali inflasi daerah di Banten. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, berikutnya adalah slide terkait dengan Gini rasio, IPM, dan juga kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka. Tren positif ditunjukkan dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Banten yang didasarkan pada rilis BPS yang terakhir. Nah, yang pertama terkait dengan kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Banten periode rilis Maret 2023 mencapai 826,13 ribu jiwa atau setara 6,17% dari penduduk Banten. Angka ini menurun 3,53 ribu jiwa atau menurun 0,07% jika dibandingkan dengan September 2022. Pada periode ini juga jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Banten cenderung menurun. Nah, berikutnya terkait dengan Gini rasio selama 9 periode terakhir, Gini rasio Banten yang menunjukkan besaran ketimpangan pendapatan antar kelas masyarakat selalu berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu jika dibandingkan dengan provinsi lain di regional Jawa, Banten juga berada pada tempat pertama, artinya memiliki rasio Gini yang paling rendah atau paling bagus jika dibandingkan dengan 5 provinsi lain di Jawa. Seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan, terlihat bahwa perbaikan perekonomian tersebut juga dapat terserap di semua kalangan. Nah, terkait dengan indeks pembangunan manusia, di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan ditandai dengan meningkatnya IPM. Pada bulan September 2022, ini angka yang terakhir, IPM Banten mencapai 73,32 atau meningkat 0,60 poin
dibanding tahun lalu yang sebesar 72,72. Meski mengalami peningkatan, tetapi tren pembangunannya atau pertumbuhannya mulai lambat ya, masih lambat. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, status pembangunan manusia di Provinsi Banten berada pada level atau kategori tinggi, yaitu di antara 70 sampai 80. Berikutnya, Bapak sekalian, pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka, jumlah angka kerja di Banten dirilis oleh BPS 2 kali setiap tahunnya lewat survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Berdasarkan rilis Februari 2023, tercatat jumlah angkatan kerja sebanyak 6,1 juta orang atau naik 194,10 ribu orang dibanding Februari 2022. Dan turun 359,97 ribu orang dibanding Agustus 2022. Dari Angkatan Kerja periode Februari 2023, terdapat 7,97% atau setara 486,35 ribu orang yang tidak bekerja atau masih dalam status pengangguran. Angka tingkat pengangguran terbuka 7,97% menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Banten masih terdapat 8 orang yang menganggur. Berikutnya, Bapak sekalian, terkait dengan nilai tukar petani, kesejahteraan petani di Banten pada bulan Agustus 2023 juga terus meningkat dari bulan sebelumnya. Namun masih relatif rendah karena dukungan fasilitas untuk menyerap dan hilirisasi produk pertanian juga masih perlu dioptimalkan. Nilai tukar petani Banten pada bulan Agustus 2023 adalah sebesar 105,62. Nah, untuk nilai tukar nelayan, Bapak sekalian, pada bulan Agustus 2023 mulai menunjukkan peningkatan walaupun masih kecil, yaitu tercatat sebesar 98,91 di yang pencapaian program dan kegiatan satker vertikal pemerintah pusat yang ada di Banten. Selain itu juga ada hibah dalam wujud barang seperti tanah ataupun kendaraan, gedung, dan lain sebagainya. Nilainya sebesar 31,04 miliar untuk tahun ini mohon maaf nih, harusnya 32,90 ya miliar. Ini totalnya 88,80% dari total hibah. Ini sebagian besar diterima dari pemerintah Provinsi Banten ada 13,64 miliar dan juga swasta ataupun BUMN sebesar 10,91 miliar. Antara lain berupa tanah, gedung dan bangunan serta alat perkantoran untuk menunjang tugas dan fungsi pada satuan kerja vertikal pemerintah pusat di wilayah Banten. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, slide berikutnya ini adalah menunjukkan kinerja penyaluran transfer ke daerah secara lebih detail lagi sampai dengan 31 Agustus 2023 yang sudah mencapai 66,86% dari yang dianggarkan atau mencapai 11,03 triliun dan angka ini tumbuh 6,73% year on year. Secara year on year, hampir seluruh komponen transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan kecuali untuk DAU dan DID. Penyaluran TKD sampai dengan 31 Agustus 2023 tumbuh sebesar 6,73%, artinya lebih besar daripada tahun sebelumnya ini secara nominal ya. Tersalur sebesar 11,03 triliun atau 66,86% dari total alokasi TKD. Capaian ini lebih tinggi 695,83 miliar dibanding tahun sebelumnya.
DAC non-fisik tumbuh paling tinggi bila dibandingkan dengan jenis TKD yang lain, yaitu sebesar 31,66%. Penyaluran DBH juga tumbuh 9,30%, dengan peningkatan tinggi terjadi pada pajak. Ulangin balik lagi ya. Mohon izin, Pak. Ya, hari Jumat. Oh, Pak Abu udah cuti ya, lupa. Bisa saya lanjutkan? DBH perpajakan yang meningkat 9,74% dari 639,66 miliar menjadi 701,95 miliar. Kinerja dana desa juga mengalami peningkatan karena terjadi di mana terjadi pertumbuhan sebesar 7,66%, yang menunjukkan bahwa kinerja dana desa juga meningkat karena telah dapat memenuhi persyaratan penyaluran lebih cepat lagi. Selanjutnya kinerja defisit tumbuh 3,90%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami perbaikan dengan semakin tingginya penyaluran defisit pada periode yang sama. Namun demikian, untuk dana insentif daerah mengalami kontraksi sebesar 22,02%. Pada bulan Agustus 2023 terdapat penambahan pagu DID sebesar 9 miliar untuk Pemda Kota Serang. Meskipun terdapat penambahan alokasi anggaran, akan tetapi pagu DID masih lebih rendah, 57,62%, yang menyebabkan terkontraksinya penyaluran DID hingga periode ini. Artinya apa? Penurunan realisasi pagu secara nominal salah satunya karena memang disebabkan pagu ya sendiri mengalami penurunan. Kinerja penyaluran DAU juga mengalami kontraksi sebesar 4,67% karena pemerintah daerah masih belum memenuhi syarat penyaluran DAU, khususnya untuk DAU yang spesifik grant. Untuk DAU penurunan terjadi tadi karena pemerintah daerah belum memenuhi syarat penyaluran. Lanjut. Bapak sekalian, perubahan mekanisme penyaluran yang menyebabkan pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat memenuhi syarat penyaluran DAU, ini mengakibatkan penurunan penyaluran DAU yang spesifik grant. DAU spesifik grant adalah kebijakan baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dalam penyelenggaraan layanan publik. Specific grant merupakan bagian dari DAU yang dialokasikan secara khusus untuk mendanai kegiatan tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional dan prioritas daerah. Specific grant diberikan berdasarkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan juga kinerja daerah. Lanjut. Sampai dengan akhir Agustus 2023, DAU yang disalurkan di wilayah Banten sebesar 5,64 triliun, di mana 4,30 triliun masih dalam bentuk block grant dan sisanya dalam bentuk specific grant, khususnya untuk mendanai peningkatan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kelurahan, dan juga formasi P3K. Lanjut. Berikut ini adalah realisasi penerimaan PNBP. Mohon izin, dapat kami laporkan bahwa realisasi penerimaan negara bukan pajak sampai dengan akhir bulan Agustus cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2022 terjadi ekspansi penerimaan sekitar 156,02 miliar bila dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya. Kemudian terjadi kontraksi penerimaan pada tahun 2023 ini sebesar 539,45 miliar atau sekitar 34,73%. Hal ini salah satunya disebabkan karena perubahan status salah satu BLU kita, yaitu Universitas Terbuka, sebagai penyumbang
PNBP terbesar, dan dengan beralihnya status dari PLU menjadi PTNBH, maka penerimaan PNBP dari universitas terbuka tersebut tidak diakui sebagai PNBP, sehingga mengakibatkan penurunan PNBP. Lanjut. Kinerja pelaksanaan anggaran Provinsi Banten juga sangat baik karena mengalami pertumbuhan baik di sisi pendapatan negara maupun di sisi belanja negara. Realisasi pendapatan negara di Provinsi Banten sekali lagi tumbuh positif 4,03%, menempatkan Provinsi Banten pada posisi ketiga di regional Jawa setelah Yogyakarta dan Jakarta. Kontribusi pendapatan negara di Provinsi Banten terhadap total pendapatan negara di regional Jawa sebesar 2,56%. Sementara itu, realisasi belanja negara Provinsi Banten pada periode sampai dengan 31 Agustus 2023 menempati posisi kedua di regional Jawa dengan realisasi mencapai 63,41%, dan ini di atas rata-rata nasional dan juga di atas rata-rata regional Jawa. Jadi Bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Satker yang telah mampu mendorong realisasi belanja di regional Banten dan menempatkan Provinsi Banten pada posisi kedua setelah Provinsi Jawa Timur. Lanjut. Berikut yang realisasi realisasi penyaluran KUR sampai dengan akhir Agustus, mungkin slide yang sebelumnya, Mas. Realisasi penyaluran kredit ultramikro tumbuh 20,74% atau 263,76 miliar sampai dengan akhir Agustus 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan usaha masyarakat pada tingkat ultramikro dan sebagai upaya pemerintah meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan dari masyarakat yang selama ini belum mampu mengakses layanan keuangan perbankan. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, ada beberapa isu strategis APBN untuk di wilayah Banten, antara lain terdapat KL baru, dalam hal ini adalah Badan Pangan Nasional dengan kode BA125 yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dengan alokasi anggaran sebesar 3,3 miliar serta LPP RRI dengan kode BA116 yang diampu oleh RRI Banten kantor daerah dengan alokasi anggaran sebesar 728 juta yang masih perlu didorong untuk dapat melakukan realisasi anggarannya. Yang kedua, masih rendahnya penggunaan kartu kredit pemerintah dan juga DJP oleh Satker lingkup pemerintah di Provinsi Banten yang perlu didorong agar ekonomi digital dan juga budaya non-tunai atau cashless payment dapat semakin meningkat. Kewajiban penggunaan tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh BSSN termasuk untuk Satker dekonsentrasi dan tugas pembantian juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini untuk mendorong akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Jadi Bapak sekalian, kebijakan pemerintah pusat dengan penggunaan aplikasi Sakti, maka seluruh Satker diminta sudah menggunakan tanda tangan elektronik sehingga transaksinya jauh lebih aman. Lanjut. Dengan slide berikutnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ada beberapa policy respon yang didorong oleh Kementerian Keuangan, antara lain adalah seluruh Satker instansi vertikal diminta untuk melakukan akselerasi belanja KL pada beberapa bulan menjelang akhir tahun ya. Jadi
kami melakukan one-on-one meeting dengan Satker untuk mendorong realisasi belanja, khususnya pada Satker dengan realisasi belanja yang masih rendah. Yang kedua, Kementerian Keuangan juga mencoba melakukan akselerasi penyaluran transfer ke daerah kepada pemerintah daerah dengan melakukan MONEF dan juga melakukan koordinasi dengan Pemda dan mendorong pemerintah daerah melakukan extra effort agar segera memenuhi syarat penyaluran yang diminta untuk pencairan transfer ke daerah. Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi, maka dana TKD dapat segera disalurkan. Selain itu juga salah satu strategi bagi pemerintah daerah untuk mendorong porsi DAU yang blok grade-nya semakin meningkat adalah dengan mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi standar pelayanan minimal, sehingga semakin tinggi capaian layanan pemerintah daerah, maka porsi DAU yang blok grade akan semakin meningkat. Namun sebaliknya, apabila capaian standar pelayanan minimal pemerintah daerah masih rendah, maka porsi DAU yang spesifik grant juga semakin tinggi. Jadi demikian Bapak sekalian. Yang berikutnya adalah mendorong pemerintah daerah segera mencairkan uang yang telah mengendap di RKUD sehingga pembangunan di daerah tidak tertunda. Jadi Bapak sekalian, mekanismenya adalah pemerintah pusat mentransfer dana ke pemerintah daerah dalam bentuk DAU, DAK maupun DBH, dan harapannya adalah kegiatan-kegiatan yang didanai dari DAU, DAK, dan DBH tersebut dapat segera dilaksanakan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong layanan publik di daerah. Berikutnya adalah kebijakan tersebut merupakan upaya Kanwil DJPB Provinsi Banten dalam mengawal kebermanfaatan pembangunan regional di Provinsi Banten. Halo. Di masyarakat di Banten. Win, aku lagi Zoom soalnya. Dan diharapkan koordinasi dengan perbankan sebagai penyalur KUR dan juga Dinas Koperasi UMKM di Banten dapat terus meningkat untuk meningkatkan penyaluran KUR yang lebih baik lagi di tahun 2023 ini. Lanjut, Mas. Mungkin itu Bapak sekalian, para hadirin dan juga rekan-rekan media yang dapat kami laporkan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat masyarakat di Provinsi Banten. Demikian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiharto yang telah menyampaikan kinerja APBN dari sisi belanja. Dan tadi sudah juga menyinggung terkait dengan perekonomian Banten, yang mana sudah melanjutkan tren positif ya, pertumbuhan ya, yaitu di triwulan 2 atau di bulan Agustus kemarin atau triwulan 2 adalah sebesar 4,83%. Walaupun posisi pertumbuhan ekonomi Banten dibandingkan nasional masih di bawah ya, yang nasional 5,17%. Terkait dengan PDRB yang dominan sisi pengeluaran yaitu adalah konsumsi masyarakat, yaitu menyumbang share-nya adalah sebesar 53,09% dan tumbuh 4,12%. Untuk sisi lapangan usaha, industri pengolahan ini dominan ya, share-nya dengan juga cukup tinggi besar, yaitu 30,40% dengan tumbuh 5,81%. Untuk inflasi juga relatif terkendali di Provinsi Banten, yaitu sebesar di bulan Agustus adalah 2,96%, dan ini di bawah nasional ya Bapak sekalian, yang nasional sebesar 3,27%, dan untuk beberapa indikator kesejahteraan ini juga kecenderungan sudah membaik, ya, yang dimana tingkat kemiskinan yaitu 6,17% dan ini menurun ya. Begitu juga dengan Gini rasio. Untuk
IPM, NTP dan NTN ini juga sudah mulai membaik ya. Jadi kecenderungan sudah menaik kembali gitu ya. Realisasi PABBN ini juga sudah terjaga positif ya. Artinya sudah realisasinya sudah lebih baik. Di mana kita lihat di sisi pendapatan yaitu sebesar 67,26% realisasinya dan tumbuh 0,01% year on year. Dan untuk belanja realisasinya adalah 63,41% dan tumbuh 6,29% year on year. Sehingga terjadi surplus 38,22 triliun. Kita lihat untuk belanja KL, realisasinya adalah sebesar 57,44% dan tumbuh 5,41%. Sementara untuk transfer ke daerah, realisasinya sebesar 66,85% dan tumbuh 6,73%. Untuk realisasi PNBP sudah realisasi 89,07% dan mengalami kontraksi sebesar 34,73% year on year. Mungkin itu yang dapat kami rangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Sugiarto. Selanjutnya kita masuk untuk sisi penerimaan perpajakan. Mungkin selanjutnya kan kami persilahkan Pak Sony Agustinus untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Suaranya belum terdengar, Pak Sony. Local expert dan juga teman-teman dari media massa, kami ingin menyampaikan laporan tentang penerimaan pajak ya, penerimaan pajak sampai dengan Agustus tahun 2023. Penerimaan pajak kita tahun 2023 adalah targetnya adalah 67,452 triliun. Sampai dengan Agustus 2023 realisasinya sebesar 45,27 triliun atau mencapai 67,12% dengan pertumbuhan sebesar 0,46%. Kinerja penerimaan pajak ini tumbuh positif apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk mengenai sektor pajak yang mengalami pertumbuhan positif masih didominasi oleh PPN dalam negeri, PPh pasal 21 dan PPh badan. Sementara untuk kinerja PPN impor, PPN final dan PPh 22 impor masih mengalami kontraksi apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Kemudian kalau kita melihat sektor dominan sampai dengan Agustus masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan besar yang mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 6,32% dan 1,87%. Dua sektor ini memang memberikan kontribusi terbesar di Kanwil ICBP Banten dengan kontribusi masing-masing sebesar 19,79% dan 19,79%. Ini kebetulan sama ya sampai dengan Agustus. Oke, Mas, berikutnya. Kemudian kalau kita melihat kinerja dari kantor pelayanan pajak di Kanwil ICBP Banten ada 12 KPP, 10 KPP Pratama dan 2 KPP Madya. 10 KPP Pratama mengalami pertumbuhan yang cukup bagus, pertumbuhan positif. Sedangkan untuk KPP Madya Tangerang dan KPP Madya 2 Tangerang, ini pertumbuhannya memang masih negatif. Kenapa negatif? Karena dipengaruhi oleh kinerja impor dan juga oleh pengembalian kepada wajib pajak ya, restitusi yang mungkin cukup besar dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian berikutnya Mas. Kemudian kalau kita melihat jenis pajak, ya jenis pajak kita ini memang untuk PPh non migas ini masih mendominasi, capaiannya 71,6%.
71,04%. Kemudian disusul dengan oleh PPN dan PPNBM, ini capaiannya adalah 64%, sementara yang lainnya PBB masih belum, masih 21,56%, kemudian pajak lainnya 54,84%, kemudian PPh migas ini memang kita nggak ada ya, nggak ada PPh migas. Kemudian kenapa PBB masih 21%? Karena biasanya realisasi PBB ini adalah di bulan akhir bulan 3 maupun di triwulan 4. Jadi kita nanti biasanya realisasinya ada di triwulan 4. Oke, terus ini mungkin secara detail ya, jenis pajak kita yang merah-merah adalah memang PPh pasal 22 impor masih merah, kemudian PPN impor kita juga masih mengalami pertumbuhan yang negatif, masih merah. Kemudian sementara PPN dalam negeri kita positif, dan PPN pasal 21 juga positif. Kemudian PBB ya, PBB kita juga merah karena memang belum ada setoran, masih menunggu di triwulan keempat. Terus ini mungkin sama dari pengulangan, kita mengalami kontraksi di PPN impor, kinerja impor kita, kemudian PPh final dan bruto impor. Final ini karena sektor real estate kita juga belum sebaik di penerimaan tahun lalu ya. Sektor pembelian tanah dan bangunan kita masih belum sebaik tahun lalu. Terus kemudian kalau kita melihat sektor dominan kita, tadi sudah saya sampaikan bahwa industri pengolahan mengalami pertumbuhan 6,32%, kemudian perdagangan besar kita ini mengalami pertumbuhan 1,87%, dan masing-masing memberikan kontribusi terbesar 19,79%. Sementara sektor-sektor lainnya memang tumbuhnya cukup tinggi, dari transportasi dan pergudangan, kemudian konstruksi dan real estate, kemudian administrasi pemerintahan, kemudian jasa perusahaan tumbuh positif, tapi memang secara kontribusi memang tidak sebesar pengolahan dan perdagangan besar. Terus kemudian barangkali yang terakhir adalah tentang kegiatan UMKM kita. Jadi kita di Agustus mengadakan di bulan Agustus kita DJP bekerjasama dengan 6 kantor pelayanan pajak, 6 kantor pelayanan pajak dengan kegiatan BDS (Business Development Services) yang mengangkat tema tentang UMKM go digital. Artinya bagaimana UMKM itu bisa menaikkan penghasilannya melalui pengenalan tentang operasional tentang digital market. Artinya bagaimana mereka bisa melalui melalui platform mereka melakukan penjualan produk-produk UMKM. Kemudian ini tentu UMKM ini kegiatan ini dipelajari oleh fungsional penyuluh pajak, kemudian dan diharapkan omset di atas 500 juta kewajiban membayar. Artinya kita itu bukan cuma memungut pajak, tapi juga kita juga memberikan bimbingan kepada mereka untuk bisa masuk ke platform digital. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita laporkan tentang kegiatan penerimaan pajak selama bulan Agustus, dan kita masih berharap mudah-mudahan nanti pertumbuhannya bisa lebih tinggi lagi di bulan September sampai dengan bulan Desember. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sony. Jadi kita tadi sudah mendengarkan ya Bapak sekalian, bahwasanya kinerja dari
penerimaan dari pajak, sektor pajak sampai dengan Agustus 2023 sudah terrealisasi 45,273 triliun dari target 67,45 triliun atau tumbuh 0,46% year on year. Dan jenis pajak yang dominan mengalami pertumbuhan positif pada periode Agustus. Untuk sektor industri pengolahan dan perdagangan besar, ini mengalami pertumbuhan pertumbuhan positif, yaitu sebesar 6,32% dan 1,87%. Kontribusi penerimaan pajak terbesar yaitu dari jenis pajak PPh non migas dan PPN dan PPNBM. Mungkin itu yang dapat kami rangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Sony dari Kanwil DJP Banten. Selanjutnya kami lanjutkan untuk penyampaian pendapatan dari kepabeanan yang akan disampaikan oleh Pak Gatot Sugeng Wibowo. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Amra, Pak Moderator. Yang saya hormati Pak Sugiarto selaku Kapar Kementerian Keuangan Banten dan sekaligus Pak Kanwil DJP Perkendaraan Banten. Yang saya hormati Pak Janurindro, Pak Kanwil DJKN Banten, Pak Sony ya, dari Kanwil Pajak Banten, ada yang maaf. Kemudian dari teman-teman lokal effort Pak Hadi Sucipto yang saya hormati, dan para pimpinan dari provinsi, kota, dan kabupaten, serta teman-teman dari wartawan atau media yang hadir. Izin tadi Pak Sony sudah menyampaikan terkait dengan penerimaan dari sektor pajakan. Saya mewakili untuk Bea dan Cukai, kami akan menyampaikan realisasi penerimaan hingga Agustus tahun 2023. Nah, ini mungkin realisasi hingga akhir bulan Agustus tahun 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 8,44 triliun atau sebesar 66,02% dari target. Dan ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,66% year on year-nya. Kemudian capaian realisasi penerimaan komponen kepabeanan dan cukai secara nominal bersumber dari penerimaan bea masuk ya, itu 6,75%. Ulangi, 6,75 triliun terdiri dari penerimaan bea masuk dari Bea dan Cukai Soekarno-Hatta kurang lebih 4,77 triliun. Kemudian dari penerimaan bea masuk dari Bea dan Cukai Merak 1,92 triliun, dan dari penerimaan dari bea masuk dari Tangerang, Bea Cukai Tangerang sebesar 0,07 triliun. Kemudian dari sektor cukai penerimaannya 1,67 triliun dan bea keluar atau BK yaitu 5,7 miliar rupiah. Kinerja komponen penerimaan kepabeanan dan cukai yang bersumber dari penerimaan bea masuk dan cukai masing-masing tumbuh kurang lebih 1,41% year on year-nya dan 18,98% year on year. Sedangkan bea keluar ini terkontraksi yaitu 91,78% year on year-nya. Jadi kinerja positif bea masuk ini didorong oleh membaiknya kinerja impor nasional, terutama untuk kebutuhan bahan baku industri, barang modal, dan barang konsumsi. Kemudian penerimaan cukai tumbuh positif dipengaruhi oleh pertumbuhan industri rokok elektrik serta kebijakan tarif hasil cukai, hasil tembakau. Peningkatan volume produksi minuman mengandung etil alkohol dan juga adanya SRAEVOT ya, kegiatan pengawasan di bidang cukai. Banten merupakan provinsi penghasil penerimaan cukai
minuman mengandung etil alkohol atau MMA, ya, terbesar di Indonesia, ya, sesuai dengan data kami di DJSA Billing tahun 2022. Penerimaan cukai MMA bulan Agustus 2023 ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 15,94% year on year per Agustus tahun 2022. Pertumbuhan positif tersebut berasal dari penerimaan MMA golongan A. Golongan A itu yaitu kadarnya sampai 5%. Kemudian golongan B yang 5% sampai 20%, ya. Ini mengalami peningkatan volume produksinya, yaitu selain itu penerimaan cukai MMA juga semakin optimal dengan sejalan dengan operasi pengawasan yang dilaksanakan secara serentak, ya, dan terpadu di seluruh Indonesia. Untuk penerimaan cukai hasil tembakau pada bulan Agustus tahun 2023 tumbuh mencapai 194,27%. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya industri rokok elektrik yang berakibat pada pertumbuhan produksi rokok elektrik. Pertumbuhan ini juga disebabkan oleh adanya kebijakan kenaikan tarif cukai sebesar 15% pada tahun 2023. Selain itu, semakin optimalnya penerimaan cukai hasil tembakau juga dipengaruhi oleh penerapan Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP yang mengakomodir kebijakan ultimum remedium atau yang mengutamakan penerimaan negara terhadap tindak pidana di bidang cukai. Kebijakan ini ditujukan salah satunya sebagai fiscal recovery. Penerimaan dari kebijakan ultimum remedium bulan Agustus tahun 2023 sebesar 5,3 miliar atau 20,5% dari penerimaan cukai hasil tembakau bulan Agustus tahun 2023. Penerimaan ultimum remedium bulan Agustus tersebut merupakan penerimaan ultimum remedium terbesar sepanjang tahun 2023. Kemudian dari sisi penerimaan cukai etil alkohol atau EA, kinerjanya mengalami pertumbuhan positif mencapai 18%. Kemudian sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, realisasi sebesar 4,66 miliar atau 64,51% dari target. Lanjut, pada bulan Agustus tahun 2023, neto untuk neraca perdagangan adalah minus 2,17 miliar US dollar atau menguat 11% dibandingkan neraca perdagangan bulan Agustus tahun 2022 yaitu minus 2,42 miliar US dollar. Peningkatan neto neraca perdagangan bulan Agustus tahun 2023 disebabkan oleh penurunan importasi sebesar 9% dari komoditi yaitu minyak mentah dan turunannya, kemudian logam mulia dan logam yang dibalut dengan logam mulia, dan komoditi telepon. Sedangkan penurunan eksportasi sebesar 5% ini untuk pada komoditi kendaraan udara, kemudian minyak mentah dan turunannya, sepatu dan alas kaki. Kemudian dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Juli tahun 2023, ini terjadi minus 2,63 miliar US dollar. Neto neraca perdagangan Agustus 2023 ini menguat 18%, ya. Peningkatan neto neraca perdagangan bulan Agustus tahun 2023 disebabkan oleh kenaikan eksportasi pada komoditi semi manufaktur, yaitu barang dari plastik, kemudian daging ikan, dan telepon, serta penurunan importasi pada komoditi gula, telepon, perangkat lunak, dan barang digital.
Kegiatan importasi kepabeanan dan cukai pada Provinsi Banten bulan Agustus tahun 2023 ini sebesar 3,2 miliar US dollar atau secara akumulasi Januari sampai dengan Agustus sebesar 24,96 miliar US dollar. Impor bulan Agustus tahun 2023 mengalami penurunan dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Juli sebesar 3,63 miliar US dollar. Atas komoditi perangkat, yaitu piranti lunak dan barang digital, telepon, dan juga komoditi gula. Kemudian kegiatan eksportasi kepabeanan dan cukai pada Provinsi Banten bulan Agustus tahun 2023 sebesar 1,03 miliar atau secara akumulasi dari Januari sampai dengan Agustus sebesar 10,23 miliar US dollar. Ekspor bulan Agustus tahun 2023 mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya, bulan Juli, yaitu 1 miliar rupiah US dollar atas komoditi daging ikan, kemudian semi manufaktur, yaitu barang dari plastik dan mesin. Kemudian di bawah pengawasan Kanwil Bea dan Cukai Banten terdapat 257 perusahaan penerima fasilitas dengan jenis fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor atau KIT. Nilai ekspor dari perusahaan menerima fasilitas kawasan berikat dan kemudian impor tujuan ekspor atau KIT pada bulan Agustus tahun 2023 dibandingkan Juli tahun 2023 tumbuh 8%, yaitu pada komoditi sepatu dan alas kaki, kemudian ban dan pangan olahan. Sedangkan untuk nilai impor kawasan berikat dan KIT bulan Agustus tahun 2023 mengalami penurunan 3% dari bulan Juli tahun 2023. Dikarenakan penurunan impor komoditi barang lainnya, yaitu dari besi dan baja, dan barang dari tembaga. Kemudian pada bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2023, insentif fiskal untuk dunia usaha yang telah diberikan terdiri dari nilai pembebasan dari KIT, kemudahan impor tujuan ekspor sebesar 387,6 miliar rupiah. Kemudian nilai pengembalian dari KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor sebesar 38,9 miliar rupiah. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan dari sisi penerimaan atau pendapatan dari kepabeanan dan cukai, termasuk tadi neraca perdagangan kami, sehingga ini yang bisa kita sampaikan untuk sampai bulan Agustus tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot atas penyampaian kinerja dari kepabeanan dan cukai. Kalau kita dengar yang tadi, kinerja dari penerimaan kepabeanan cukai juga menunjukkan kinerja yang positif ya Bapak sekalian. Dapat kita lihat yaitu prestasi dari penerimaan kepabeanan cukai telah mencapai 8,44 triliun atau 66,02% dari target dan tumbuh 3,66%. Artinya ini juga hampir sama ya dengan pajak juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, begitu juga dengan sisi yang belanja. Untuk biaya masuk tumbuh 1,41% dan ini merupakan kontribusi terbesar ya Bapak sekalian terkait dengan penerimaan kepabeanan yaitu 80,07%. Sementara untuk cukai tumbuh 18,98%. Nah, ini dan untuk cukai kontribusinya adalah sebesar 19,86%. Dan untuk biaya keluar mengalami kontraksi sebesar minus 91,78%.
eh, dan kontribusinya terhadap penerimaan kepabeanan cukai adalah sebesar 0,07%. Sementara untuk neraca perdagangan yaitu sebesar minus 2,17% atau menguat 11% dibandingkan Agustus tahun 2022. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Kanwil uh, Ditjen Kekayaan Negara, yaitu Bapak Janur Indro Wibowo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kaper, Pak Kanwil Perbendaraan, Pak Gatot, Kepala KPU Suta, kemudian juga eh, tadi Pak Kabit dari Pajak Banten, dan eh, para pimpinan dari kementerian lembaga maupun SKPD, serta yang saya banggakan dan saya cintai, rekan-rekan media. Izinkan kami melaporkan terkait dengan eh, laporan ALKO untuk regional DJKN Banten. Pertama, kontribusi pengelolaan aset sampai dengan bulan Agustus 2023 terus meningkat. Dari PNBP Kekayaan Negara, piutang dan lelang sebesar 45,24 miliar rupiah, PNBP non-migas 4,963 miliar rupiah, dan realisasi belanja dari proyek-proyek strategis PSN oleh Elman sebesar 434,98 miliar. Next slide, di belakang kami detailkan rincian dari realisasi PNBP Kekayaan Negara, baik dari piutang dan lelang, dapat diperhatikan untuk PNBP aset 20,77 miliar, PNBP lelang 24,38 miliar, dan piutang negara 0,083 miliar. Nah, piutang negara ini adalah yang memang ditagihkan oleh PUPN Kanwil Banten. Nah, sementara ada yang memang dilakukan oleh pusat, dan itu menjadi catatan dari teman-teman di pusat. Next slide. Lalu bagaimana terkait dengan PNBP non-migas? Ini memang kebanyakan pendapatan ini diperoleh dari barang-barang migas maupun minerba begitu, yang memang sudah tidak ini dari minerba dan dari panas bumi yang memang dilakukan sudah tidak dipergunakan begitu ya. Kemudian dihitung PNBP-nya dan tercatat 4,9 miliar rupiah secara total. Untuk mineral dan batu bara sendiri 0,3 miliar, dari sektor kehutanan 0,6 miliar, dan panas bumi 1,68 miliar rupiah. Lanjut. Kemudian terkait dengan sertifikasi BMN, saat ini memang kami terus mengejar dari target 836, memang masih 208. Tadi pagi pun juga kami coba percepat proses sertifikasinya. Insya Allah sampai akhir tahun bisa, harapan kami bisa terrealisasi sepenuhnya, karena ini adalah sertifikasi untuk aset-aset BMN. Lanjut. Kemudian mungkin bisa ditampilkan yang dari lelang, mungkin dari nilai Ya, pokok lelang. Ini izin Bapak kelihatannya. salah share screen Pak bahannya, nanti sebentar saya Oh perbaikin ya, ininya Pak, saya ganti bahannya Pak. mohon izin Bapak Ibu, rekan-rekan media menunggu sebentar.
Oke, bisa diperbesar. Jadi dari penerimaan PNBP yang tadi disampaikan di depan, pokok lelang yang dihasilkan dari lelang baik hak tanggungan, ini memang mayoritas hak tanggungan ini dari perbankan, kemudian diikuti oleh kepailitan dan barang milik negara, barang milik daerah, secara total 482,63 miliar rupiah atau 98 dari eh, realisasi pokok lelang. Lanjut, ini outstanding piutang negara. Nah, yang tadi sudah disampaikan 4,65 miliar rupiah. Lanjut saja. Oke. Kemudian terkait dengan PSN, PSN, eh, PSN ini memang proyek-proyek untuk pembebasan yang dibayarkan oleh lembaga manajemen aset di bawah DJKN. Mayoritas memang untuk kegiatan jalan tol. Di sini bisa dilihat Serpong Cinere yang paling tinggi 204 miliar rupiah dan berbagai kegiatan-kegiatan jalan tol. Dan kemudian proyek air baku dan bendungan total 434,98 miliar rupiah dari rencana sebesar 15,64 triliun. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, perlu saya laporkan juga bahwa terkait juga kemarin sudah menyetujui untuk peminjam pakaian untuk pemerintah Kota Tangerang, Plaza Sinta ini dipergunakan untuk relokasi Pasar Anyar. Jadi kegiatan BLBI ini juga sekaligus aset-aset yang kita lakukan penyitaan kita pergunakan untuk kepentingan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan salah satunya adalah Plaza Sinta ini. Mungkin demikian Bapak Ibu laporan kami dari DJKN. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Amran. Assalamualaikum Baik, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jani Indro telah menyampaikan kinerja dari PNBP Kertanegara dari Kanwil DJKN Provinsi Banten. Dapat kita lihat juga kinerja dari sama tadi balik lagi sih. Oke. Tadi sudah sampaikan kinerja dari Balik lagi tadi. prestasi penerimaan PNBP ya, Kekayaan Negara, piutang dan lelang, yang mana sampai dengan Agustus, 31 Agustus tahun 2023, sudah realisasi sebesar 45,24% dan tumbuh 21%. Artinya ini juga menunjukkan tren positif ya Bapak sekalian, mulai dari pajak, bea cukai dan negara untuk pendapatan ini juga tumbuh positif. Tadi juga beberapa hal yang disampaikan terkait dengan sertifikasi BUMN ya berupa tanah, begitu juga dengan pembiayaan proyek strategis nasional yang dibiayai oleh Elman, dan pemberian izin pemanfaatan aset BLI Plaza Sinta untuk relokasi Pasar Anyar Kota Tangerang. Mungkin itu yang telah disampaikan oleh Pak narasumber. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Hadi untuk mungkin memberikan tanggapan atau insight ya kepada kami. Ke Pak Hadi Sucipto kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Amran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sugiarto sebagai Kanwil Perbendaharaan sekaligus juga representasi dari Kementerian Keuangan di Provinsi Banten. Yang terhormat para Kakanwil di lingkungan Kementerian Keuangan, ada Pak Sony, Pak Gatot, dan Pak Jandurindo, serta Ibu dan Bapak yang tidak merasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izin mungkin saya sedikit menambahkan, walaupun tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh para narasumber. Ya. Pertama saya akan sedikit mengkaitkan dengan
kondisi makro ya. Jadi kalau kita melihat saat ini ya bagaimanapun bahwa pertumbuhan ekonomi kita baik secara nasional juga dipengaruhi oleh bagaimana kondisi regional maupun kemudian internasional ya. Jadi kalau ini data terakhir yang saya dapatkan kemarin dari beberapa referensi ya, ini ternyata kalau kita melihat juga ada negara-negara yang super pertumbuhannya ya sampai 80%, kita juga nggak menduga ini ternyata ada juga ya di daerah Makau. Kemudian tapi paling tidak kita melihat bahwa pertumbuhan Indonesia ini tumbuh atau di urutan ke-48 dari 185 negara ya. Jadi kita ada di middle. Bahkan ada yang negara-negara saat ini di triwulan 2 itu kemudian minus ya, seperti Afghanistan, Libya, Lebanon. Memang ini daerah-daerah konflik atau daerah yang kemarin juga Argentina sedang ada masalah dengan ekonominya. Tentu kita melihat bahwa dari sisi secara nasional ya tadi sampaikan 5,17% memang terlihat menguat ya pun agak sedikit tidak terlalu tajam ya dari triwulan 4 2022. Tentu kita melihat bagaimana Pulau Jawa ini masih bagian dari kontributor utama perekonomian nasional, sehingga Banten bukan bagian dari Jawa, tentunya juga memberikan satu pengaruh ya. Jadi kalau kita melihat di sini berapa sekalian bahwa Banten ini memang pertumbuhan yang paling rendah ya di triwulan 2 kemarin, walaupun tumbuh tetap 4,85%, tapi dibandingkan dengan provinsi di Jawa yang lainnya itu di atas 5%. Dan kontribusinya hanya 6,92%. Jadi kita masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional ya. Meski ya kita masih belum kembali ke normal pada saat sebelum pandemi. Dan kalau kita tadi juga sempat disampaikan struktur kita, artinya leading sektor kita masih bertumbuh pada industri pengolahan, perdagangan besar, konstruksi dan transportasi serta real estate. Jadi kalau ini hampir lebih dari 60% ya, sehingga inilah yang harus kemudian dijaga dari sisi pertumbuhannya. Saya tidak usah membacakan ini beberapa hal yang kalau itu laporan resmi dari BPS ya, kenapa kemudian pertumbuhan di sektor pengolahan kemudian perdagangan sebagainya. Saya langsung mungkin kita lihat dari sisi struktur pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Memang ini yang kalau kita lihat dari sisi data BPS yang sampaikan bahwa konsumsi rumah tangga ini masih mendominasi hampir setengahnya lebih. Kalau kita lihat dari total pemerintah, jadi urutan yang ke-4 ya, hanya 4,11%. Jadi ini mungkin yang Pak Kanwil mungkin kita perlu diskusikan ya, karena kemarin juga sempat kita melihat bahwa dari sisi anggaran yang cukup besar digelontorkan dari sisi APBN kita ke Banten, tapi kenapa tidak bisa bukan tidak bisa untuk mendrive ya, secara besar ya, karena mungkin dari sini lihat dari komposisinya memang kita sangat masih kecil 4,11% dibandingkan konsumsi rumah tangga yang sentuhannya ataupun dari sisi pengeluarannya itu hampir 50% lebih. Ini saya lakukan saja. Nah, tadi sudah disinggung tentang inflasi ya. Kalau kita lihat urutan secara nasional, memang Banten masih di bawah inflasi nasional ya 3,2%, kita 2,90%. Itu nomor 10 dari bawah ya, artinya yang terendah menurut saya gitu. Padahal di Jawa ini juga ada beberapa daerah yang data itu tertinggi seperti di Sumeneb ya, di Madura itu yang mencapai 4,72%. Bapak sekalian, sedikit secara makro juga kita melihat bahwa ya mudah-mudahan ini juga tetap tren yang baik gitu ya, bahwa pertumbuhan kita meski sekali lagi Banten ini masih sebagai provinsi yang tertinggi tingkat penggunaan terbukanya, tapi secara angka atau presentasi itu kemudian menurun ya sejak pasca pandemik dari 9 menjadi 7,97. Demikian juga kemiskinan kita lihat ya hal yang sama juga mengalami penurunan ya. Nah, saya ingin melihat dari sisi potret fiskal provinsi berapa sekalian, karena ini membuat pembahasan kita, karena kita adalah dari semua yang kita lakukan itu kaitan dengan kebijakan-kebijakan fiskal terkait dengan tadi sudah disampaikan secara umum bagaimana sisi pendapatan ya, karena kita sudah melewati setengah tahun anggaran ataupun dari ini, tentunya harapan kita dari sisi capaian dari target-target itu sudah di atas ya mungkin 60% ya. Apalagi kita sudah Agustus ya. Ada yang bahkan sampai hampir 70 dan sebagainya. Kita harapkan ini juga bisa dilihat dari sisi pendapatan, baik untuk dari pajak ya, kemudian dari PNBP dan sebagainya. Hanya mungkin tadi ya ini satu konsekuensi barangkali ya, ketika disampaikan pendapatan negara bukan pajak yang disebabkan karena berubahnya status
UT ya dari BLU menjadi PTNBH ya. Saya cek itu ternyata memang jumlah mahasiswanya kemarin ya per 18 September itu mengadakan launching tembus sampai 500.000. Ya, jadi bayangkan ini makanya sumbangsihnya ya terhadap pendapatan bagi Banten sangat besar. Nah, ya mungkin juga kami dari Untirta ya, karena kemarin ketika Pak Rektor dilantik ya, itu pun kami mendapatkan apa ya katakanlah persiapan tugas ya oleh Kementerian Kemenristek Dikti itu kita akan berubah juga sama. Itu yang selama ini BLU harus kemudian dalam 2 tahun ke depan itu harus menjadi PTNBH. Ini sedang proses dari panitia tim task force dan ini sudah mulai dibentuk. Jadi yang terbayang mungkin nanti dari sisi ini akan semakin berkurang, walaupun mungkin Untirta tidak begitu besar sebagaimana UT ya. Jadi ini juga terlihat bahwa dari sisi pendapatan ini sudah cukup baik. Demikian juga dari sisi potret belanja ya, kalau kita lihat di sini sudah hampir 63%, 63,41%, baik itu kemudian belanja KL maupun transfer keuangan daerah. Ya, jadi ini yang nanti sebetulnya akan memberikan stimulus ya bagi provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sedikit yang juga diulang bahwa kita melihat dari sisi kemandirian fiskal. Jadi kalau kita melihat dari sisi provinsi, ya, ini mungkin untuk tingkat provinsi masih, ya, kita melihat terutama provinsi masih dikatakan cukup mandiri ya, atau mandiri bahkan ya. Tapi kabupaten kota ini mungkin masih mengandalkan transfer daerah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, meski dari sisi mandatory spending, apa itu pendidikan, kesehatan itu rata-rata sudah tercapai ya, bahkan di atas mandatory spending, misalkan untuk pendidikan yang 20% atau kesehatan yang 10%, ini rata-rata di atas itu. Nah, ini juga kalau kita melihat apa yang sudah kemarin didiskusikan ya, bahwa tahun 2023 ini saya juga belum dapat data terbaru karena ini olahan dari Ibu Kepala DPKAD provinsi ya. Kalau kita melihat 2023 itu kalau seandainya total pendapatan daerah dibandingkan pendapatan asli daerah dibandingkan ini, maka akan terlihat kita masih menghadapi meski dari sisi prosentasi sudah meningkat dari tahun 2002 ke 2003. Ini ada simulasinya ya. Kan nanti kita belum lihat seperti apa realisasinya, ini baru kemarin dari sisi target ataupun proyeksi seperti itu ya. Ini terlihat bahwa memang untuk Banten sepertinya ini masih bertahan ya, artinya dari sisi kemandirian sudah bagus ya. Katakanlah di atas 74% ya, ini masih mandiri ya. Tapi kalau kita lihat di sisi yang lain, terutama ini mohon maaf ini Kabupaten Lebak, Pandeglang, ya bahkan ibu kota kita Serang, ini juga masih di bawah 30%. Jadi ini perlu pemikiran ke depan untuk bisa bagaimana apalagi dengan adanya ini yang penguatan local taxing power ini ya dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 2022 yang kemudian turunannya adalah PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 2023 Ketentuan Umum tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini yang nanti mohon barangkali dari provinsi DPKAD atau Bapenda ya termasuk juga nanti dari perbendaharaan ini bisa duduk bersama, karena kemarin waktu saya silaturahmi dengan ke DPKAD ya ini masih ada kekhawatiran itu baru simulasi ya, mungkin Pak Kakanwil bisa lebih menjelaskan ya. Kalau kemarin kan di media oleh teman-teman media kan ditangkap bahwa dengan adanya undang-undang baru ini akan terdapat loss ya hampir 4 triliun rupiah di provinsi. Padahal kalau kita melihat sebetulnya kalau kita ngobrol secara apa ya, nanti ini faktanya seperti apa nih, karena mungkin Pak Kanwil lebih tahu informasi dari pusat ya. Artinya gini, ketika ada perubahan komposisi ya dengan adanya bahwa bagi hasil itu kemudian lebih besar ke ke kabupaten kota dibandingkan provinsi ya, yang dikhawatirkan provinsi akan kehilangan terutama dari pajak kendaraan ya. Tapi kalau saya ngobrol kemarin kan sebetulnya ini lebih kepada apa ya, kalau kita samakan di sini untuk apa di sini kalau mungkin ya bagaimana penerimaan PKB dan BPNKB ini bagi kabupaten kota itu lebih cepat. Kalau dulu mungkin masuk dulu ke provinsi ya dalam waktu sekian kemudian baru dibagi hasilkan. Nah, sekarang langsung masuk ke kabupaten kota. Ya, apalagi kalau dengan sistem real time ya. Jadi orang bayar pajak kendaraan langsung pada hari itu ya masuk ke
kas ininya. Ini nanti simulasinya seperti apa? Termasuk kemarin ketika saya diskusi di DPKD provinsi itu juga tentang munculnya pajak baru, ya, pajak kendaraan berat. Ternyata ada simulasi dari teman-teman di DPKD itu masih sangat minim ya untuk provinsi Banten. Kendaraan berat mungkin di Kalimantan atau di daerah-daerah yang isinya lebih kepada eksplorasi tambang itu mungkin akan besar ya. Tapi kalau di Banten katanya hitungan-hitungan tuh nggak sampai dari 10 miliar. Nah ini nanti kita coba lihat potensinya seperti apa ya. Entah itu paling Cilegon atau mungkin di Lebak Pandeglang dan sebagainya. Jadi sangat kecil. Belum lagi katanya itu kendaraan berat juga platnya plat bukan plat Banten gitu. Jadi tetap aja itu akan ke daerah yang dimana kendaraan berat itu kemudian didaftarkan. Ya, jadi nanti ini Ibu dan Bapak silakan karena ini isu-isu juga green policy PKB dan PNKB ini juga belum tahu seperti apa ya. Artinya nanti kita tahu bahwa sekarang kendaraan tenaga listrik, motor ya atau itu mobil dan sebagainya ini kan baru mulai sedang menjadi tren gitu ya. Seperti apa ditangkap atau dari sisi potensi pajaknya. Ini saya belum tahu karena undang-undang PP sendiri sepertinya belum ke arah ini ya. Jadi green policy ini juga perlu kita bicarakan. Nah, kemudian dari sisi retribusi ya Ibu dan Bapak sekalian, yang menarik bahwa dengan undang-undang yang baru ini beberapa yang dihapuskan. Tapi di sini ditekankan bahwa dihapuskan beberapa jenis retribusi itu bukan berarti Pemda tidak melakukan layanan tersebut. Ya, tetap saja layanan tersebut tetap dilakukan Pemda, tapi tidak memungut ya retribusi kepada masyarakat. Ya. Nah, sehingga yang kemudian bisa kami sedikit memberikan rekomendasi ya, bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan kita, ya tentu bagaimana menjaga leading sektor di sektor industri, perdagangan, ya. Satu sisi di sisi pengeluaran tentu bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat dari sisi konsumsi rumah tangga dan dari sisi investasi. Kemudian apa yang menjadikan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 maupun PP Nomor 35 2003 ya tentu kita berharap adanya penguatan local taxing power ya. Sehingga ini diharapkan perekonomian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota ini perlu kemudian tetap terjaga. Kemudian yang tentu dari sisi belanja negara sebagaimana juga amanat dari Ibu Menteri ya, bagaimana menjadikan belanja daerah itu menjadi belanja yang berkualitas ya. Ini tentu diharapkan di bulan di triwulan 3 lah ya. Setelah pasca Agustus ini rilisnya itu kemudian bisa lebih meningkat. Ya terutama ini pemerintah daerah juga perlu extra effort ya dari sisi pemenuhan pelayanan minimal karena ini juga perlu berkaitan masalah DAU atau penerapan khususnya transfer keuangan daerah yang berkaitan dengan DAU. Dan terakhir barangkali di sini juga bagaimana pemerintah daerah perlu meningkatkan realisasi belanja daerah ya untuk semua jenis, terutama jenis belanja modal ya, karena hampir sebagian besar daerah itu habis ya untuk belanja pegawai gitu. Nah ini yang tentunya kendala-kendala hal tersebut untuk bisa dibicarakan dan bagaimana untuk menjadikan solusi. Barangkali itu Pak Amran sebagai tambahan atau komentar dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi yang telah memberikan tambahan terkait dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini. Selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan atau justru menanggapi dari paparan dari beberapa narasumber tadi. Kami persilakan kepada rekan-rekan media kalau memang ada yang mau ditanyakan. Ada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media? Kalau nggak dari Pemda, dari BPKD? Sepertinya tidak ada ya. Baik, karena tidak ada yang ingin menanggapi atau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh paparan dari para narasumber, 4 narasumber termasuk lokal expert ya Bapak sekalian. Mungkin di chat Pak Amra ada. Oh, ada di chat ya. Oh, ini ada. Ya, dari Nasaruddin Ekbang Untirta ya. Dia bertanya, Pak, bagaimana peran dana desa untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Banten Selatan seperti Lebak dan Pandeglang?
Eh, mungkin Pak Sugiarto bisa menanggapi. Baik, terima kasih Pak Amrah. Mas Basuki, barangkali bisa ditayangkan slide tentang dana desa yang kemarin kita pakai di acaranya PPKP. Atau Pak Amrah punya slide-nya? Bentar, Pak. Sebentar ya, Bapak-Ibu sekalian. Sudah dapat, Pak Amrah? Ini, Pak. Oke, mungkin pakai slide saya aja. Nah, Bapak sekalian, untuk menyampaikan beberapa materi terkait dengan dana desa. Ini adalah perkembangan alokasi dana desa dan jumlah desa tahun 2015 sampai dengan 2023 secara nasional. Poin pentingnya adalah bahwa dana desa dialokasikan pada tahun 2015 sebesar 20,77 triliun dan pada tahun 2022 dialokasikan sebesar 68 triliun atau meningkat 3 lipatnya. Nah, Bapak sekalian, rata-rata dana desa juga meningkat dari sebelumnya di tahun 2015 itu adalah 280,27 juta per desa dan pada tahun 2022 kemarin itu adalah 907,15 juta per desa, jadi hampir 1 miliar per desa. Sehingga ini naik 3,2 kali lipat. Bapak sekalian, teman-teman semua, secara nasional peran penting dana desa terhadap outcome penurunan angka kemiskinan dan kemajuan desa ini bisa terlihat dari jumlah penurunan angka kemiskinan di desa, di mana tahun 2015 itu adalah 14,21% jumlah penduduk miskin, dan di tahun 2022 bulan Maret itu adalah menurun 12,29%. Selain itu juga dana desa juga mampu meningkatkan status desa dari tahun 2018 ada 14.047 desa dengan status sangat tertinggal, dan pada tahun 2022 tinggal 4.365 desa dengan status sangat tertinggal. Selain itu juga tahun 2018 ada 33.339 desa dengan status desa tertinggal, dan di tahun 2022 menurun tajam, hanya tersisa 9.221 desa tertinggal. Artinya apa, Bapak sekalian? Dana desa secara nasional mampu menurunkan angka kemiskinan dan juga dana desa mampu meningkatkan status desa dari yang semula desa sangat tertinggal berkurang, dan desa yang dengan status desa yang tertinggal juga semakin berkurang. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat penggunaan sebentar. Saya cari dulu ya, Bapak sekalian.
Nah, ini Bapak sekalian, beberapa kebijakan dana desa untuk tahun 2023. Yang pertama, dana desa harus digunakan paling sedikit 10% dan paling banyak 25% untuk BLT desa. Jadi dana desa yang hampir 1 miliar tadi, yang 900 juta sekian, itu minimal harus 10% digunakan untuk BLT desa. Ya, dengan demikian maka dana desa ini sangat membantu masyarakat di desa untuk tadi menopang ataupun menurunkan angka kemiskinan. Dalam hal pemerintah desa tidak mengalokasikan BLT desa, maka dana desa non BLT desa maksimal hanya 75%. Jadi gitu Bapak sekalian. Jadi misalkan gini, satu desa dapat alokasi dana desa sebesar katakanlah 900 juta, maka 10%-nya minimal harus dipakai untuk BLT desa. Kalau desa tersebut tidak mengalokasikan BLT desa, maka yang bisa dicalurkan hanya sebesar totalnya 75% dari 900 juta tadi. Jadi tidak ada kewajiban desa untuk menggunakan dana desa tersebut untuk BLT desa. Nah, Bapak sekalian, yang dana desa yang non BLT desa ini juga penggunaannya diprioritaskan untuk mendukung program strategis nasional, misalkan penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrim, pembangunan perekonomian desa, terus peningkatan peran BUMN, badan usaha milik desa. Jadi harapannya adalah dengan dana desa yang 900 juta tadi bisa meningkatkan perekonomian desa melalui tadi penurunan stunting, pengendalian inflasi, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Bapak sekalian. Secara normatif penggunaan dana desa sudah diatur agar bisa membantu masyarakat di desa melalui BLT desa dan juga meningkatkan perekonomian di desa serta mengatasi kemiskinan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Amran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kandil. Jadi sudah terjawab ya Pak Nazarudin Iqbal. Jadi dana desa harus digunakan, salah satunya adalah untuk BLT desa, yaitu porsinya bisa 10-25% yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Ya, untuk ya seperti Lebak atau Pandeglang, artinya kedua kabupaten ini mendapatkan dana desa. Kalau untuk di Provinsi Banten, termasuk juga Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari media ada, Bapak-Ibu sekalian? Oke. Baik, kalau tidak ada, ya mungkin saya menyimpulkan saja dari hasil dari publikasi APBN kita untuk Provinsi Banten, Regional Banten, kinerja dari beberapa indikator makroekonomi cukup baik Bapak-Ibu sekalian, ini sudah mulai meningkat. Baik itu pertumbuhan ekonomi, inflasi, begitu juga dengan IPM, NTP, NTN ya. Terkait dengan APBN, kinerja dari belanja juga sudah menunjukkan tren yang positif ya. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhannya sudah 6, pendapatan dari sisi pajak dan bea cukai dan PNBP itu juga bekerja sudah baik dibandingkan tahun yang lalu periode yang sama atau year on year. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami akhiri pertemuan pada siang hari ini. Semoga kinerja yang sudah baik ini akan lebih tetap bisa meningkat di periode-periode berikutnya. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, demikian tadi serangkaian acara konferensi pers APBN
Regional Banten untuk periode sampai dengan 31 Agustus 2023. Kami segenap tim yang bertugas dan penyelenggara mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu. Kami juga mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Sampai jumpa lagi di konferensi pers ABWN kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.